Video ini saya buat dalam bentuk audio sebagai hiburan. Semua isi cerita hanya karangan dan fiktif. Jika ada kesamaan nama dan kejadian peristiwa, itu mungkin hanya kebetulan. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bel sekolah berbunyi, menandakan proses belajar udah usai. Beberapa detik kemudian keluar semua siswa dari semua kelas. Helpina berjalan menuju pintu gerbang keluar sekolah dan menunggu jemputan oleh ayahnya. Tak sampai menunggu lama, ayahnya pun datang dengan mobil. Seperti biasa, mereka bercanda. Tak lama kemudian, di tengah perjalanan, kejadian itu sangat cepat. Helpina pun seketika terbangun dan kagetnya dia melihat semua di sekitarnya sangat gelap. Ia bingung, bercampur takut. Kemudian Helpina memperhatikan dengan seksama suasana gelap itu, seperti berada dalam lorong. Meskipun sangat gelap, tapi Helpina masih bisa melihatnya dengan samar-samar bahwa lorong itu sangat aneh. Bahkan dia tidak pernah menemui lorong seperti itu sebelumnya. Helpina bingung dan bergumam, di mana ini? Kemudian ia mencoba berjalan dalam lorong itu yang antara ujung satu dan yang lainnya terlihat sama. Ia sangat bingung mau ke arah yang mana karena terlihat sama. Ia pun tanpa ragu langsung melangkah dalam lorong itu menuju ujung lorong yang terlihat sangat jauh. Ketika ia berjalan beberapa langkah, ia sempat kaget dengan kemunculan seseorang yang berdiri diam dan pandangannya lurus ke ujung lorong. Setelah melihat orang itu, ia pun melihat lagi beberapa orang yang duduk berdiam diri dan tak bergerak sama sekali. Ia pun melanjutkan berjalan hingga ia sudah semakin dekat dengan ujung lorong. Di situ ia melihat sosok tinggi besar dengan pakaian yang sangat tebal. Bahkan pakaian itu sangat asing bagi Helpina. Saat melihat sosok itu, rambutnya panjang terurai, berpakaian seperti baju zirah yang sangat tebal, dan pakaian itu seperti berlapiskan besi yang membentuk seperti urat-urat akar yang saling terhubung hingga menutupi seluruh tubuhnya. Ketika sampai di ujung lorong, tiba-tiba suasana berubah. Hawa dingin yang menerjang tubuhnya, seolah-olah tulangnya menjadi beku, tak bisa bergerak. Tak lama kemudian ia melihat seperti
kabut yang menutupi sampai masuk ke dalam lorong. Belum sampai ia melihat di ujung lorong itu, tetapi sudah ditutupi kabut yang sangat tebal. Yang di dalam kabut itu seperti membawa suara-suara aneh yang sangat menakutkan. Setelah adanya kabut itu, suasana lorong menjadi sangat gelap gulita dan tidak ada yang bisa ia lihat. Dalam kegelapan itu, Helpina dikejutkan dengan suara yang jauh dan dalam, seolah suara itu memanggilnya berkali-kali. Setelah diperhatikan samar-samar, Helpina dapat mengenali suara itu yang seperti tidak asing, dan kemudian ia mencoba mendekati sumber suara itu, meraba dan melangkah pelan karena sangat gelap. Tak lama suara itu terdengar lagi dengan mengatakan, "Helpina, sini nak." Helpina pun terperanjat seketika, langsung menangis, mencoba sebisa mungkin sampai ke tempat suara itu berada. Namun suara itu terdengar kembali, tapi semakin menjauh dan menghilang. Helpina mengenali sosok itu seperti suara ayahnya. Ia terus berusaha dan akhirnya terbentur sesuatu yang sangat keras yang membuatnya berhenti dan terdiam. Dia pun meraba-raba sesuatu yang ada di hadapannya. Ketika Helpina meraba, ia merasakan bahwa yang ada di hadapannya itu sangat tinggi, besar dan keras, yang seolah-olah menutupi lorong itu. Tak lama ia mendengar suara gesekan seperti seorang menarik sesuatu di tanah. Ia pun kaget ketika yang bergerak itu ada di hadapannya. Dia pun dengan seksama memperhatikan benda yang seperti terseret itu. Ternyata sama-sama ia melihat benda itu seperti tangan besar yang mulai membuka genggamannya dengan perlahan. Dan ketika ia memperhatikan tangan itu, terdapat jari-jari besar yang mulai terbuka dengan kuku yang sangat panjang dan tajam. Kemudian tangan itu bergerak ke arahnya yang seakan-akan ingin meraih dan mencengkeramnya. Helpina pun seketika terkejut dan berusaha menjauh. Berusaha sebisa mungkin lari dari sosok itu, akan tetapi ia seperti berlari di tempat, karena kegelapan itu membuat suasana gelap dan kosong. Sekeras apapun ia mencoba lari, hasilnya tetap sama. Suara-suara aneh itu bermunculan sampai-sampai terdengar sangat menyakitkan. Bahkan ia merasa dikelilingi oleh sosok-sosok yang tak bisa ia lihat. Sesekali ia merasakan hembusan udara yang lewat di hadapannya dengan sangat cepat, dengan bunyi seperti siulan yang tepat di depan mukanya. Ketika ia menyadari apa yang lewat di hadapannya adalah tangan-tangan yang panjang dengan kuku yang runcing dan tajam, serta membawa bau busuk yang sangat menyengat. Helpina
seketika menjerit. Dengan menundukkan badannya dan menutupi telinganya, seakan ia tak mau mendengar dan berharap semuanya pergi. Bukannya malah pergi, semua sosok itu seperti lebih mendekat, yang seakan mengerumuninya. Dengan tangisan dan jeritan, Helpina pasrah dengan keadaan itu. Dia pun seperti hilang kesadaran. Dan ketika ia bangun, seperti orang linglung dan merasa aneh. Dengan gemetar ia melihat sekeliling, berhenti pada sosok wanita yang duduk di sebelahnya, yang ternyata adalah ibunya. Helpina menangis di pelukan ibunya, dan tak lama ia teringat sosok yang memanggilnya. Helpina, sini nak. Kemudian dengan perasaan yang berat, ia bertanya, "Ibu, ayah di mana?" Ingin tidur nyenyak? Subscribe.